Kota Tarakan, Kalimantan Utara terletak di pulau kecil yang strategis. Kota ini berada di sekitar perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di ujung Kalimantan. Di masa silam, Tarakan menjadi titik awal penaklukan Jepang untuk menguasai minyak bumi dari Hindia Belanda pada Januari 1942. Di pulau inilah tentara Jepang bertempur dengan tentara Australia dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik. Dengan sejarah panjang itu, sejumlah kalangan di kota Tarakan turut menjadi bagian dalam menarasikan sejarah kotanya. Meski tak berlatar pendidikan sejarah atau arkeologi, mereka membantu dalam pendataan, penelitian, dan pengarsipan sejarah lokal di kota Tarakan. Salah satunya komunitas Tarakan Tempo Dulu. Komunitas ini terdiri dari beragam usia dan latar belakang pendidikan. Salah satunya adalah Ronald Syah, yang saat ini menjabat sebagai divisi edukasi di komunitas tersebut. Ketertarikan dengan sejarah Perang Dunia II Kota Tarakan bermula saat ia menjadi pemandu Garth Pratton, profesor sejarah dari Strategic and Defense Studies Center di Australian National University. Karena saya penasaran, kok ada orang luar yang ibaratnya kok semangat ya untuk mempelajari tentang sejarah Pulau Tarakan ini sendiri. Nah, akhirnya beserta dengan beliau, saya ke lokasi-lokasi di mana beliau sendiri memegang peta-peta di mana terjadi perang yang cukup sengit pada waktu itu. Akhirnya saya mengantar beliau juga ke lokasi tersebut karena saya hafal dengan lokasi-lokasi yang ada di Pulau Tarakan ini. Nah, dari lokasi-lokasi tersebut ternyata banyak cerita-cerita seru tuh yang saya dapat dari beliau juga gitu kan. Akhirnya makin membuat saya tuh semakin semangat nih untuk pelajari tentang sejarah Kota Tarakan ini sendiri, terutama pada saat Perang Dunia Kedua. Komunitas ini terdiri dari puluhan anggota aktif. Mereka punya program membersihkan situs sejarah, diskusi, hingga penelusuran benda bersejarah. Mereka juga diberikan sekretariat oleh Kodim Tarakan. Sejumlah literatur foto dan benda bersejarah dipajang sebagai bahan pembelajaran di sana. Lantas, apa pentingnya menggali masa silam bagi generasi saat ini? Pertama, apa sih kerugian dari perang? Bisa dilihat dari sejarah-sejarah yang terlihat ini berupa bentuk kehancuran. Dari kehancuran ladang minyak, kehancuran kota Tarakan pada waktu itu juga, lapangan terbang, ya kan? Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh perang. Jadi kedepannya bagaimana supaya tidak terjadi lagi Perang Dunia Ketiga, Keempat, dan seterusnya. Untuk memperluas wacana sejarah Kota Tarakan, mulai tahun ini komunitas Tarakan Tempo Dulu juga punya program edukasi bertajuk Sinama Mikro. Mereka akan berkeliling dari kecamatan ke kecamatan untuk mengadakan tontonan gratis bertemakan sejarah, termasuk sejarah lokal. Dari bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, kami akan mengadakan kegiatan Sinema Mikro berupa penyelenggaraan layar tancap dan juga edukasi pendidikan kepada masyarakat nanti di setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Tarakan sampai dengan Agustus tahun depan. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kami lakukan ini dapat bermanfaat ke depannya, terutama untuk generasi muda yang akan mengingatkan mereka betapa pentingnya sejarah Kota Tarakan ini sendiri di mata dunia. Selain komunitas Tarakan Tempo Dulu, sejumlah pemuda juga meramaikan wacana sejarah lokal di Tarakan. Salah satunya beberapa anggota OE, organisasi kemasyarakatan yang dibentuk pengagum musisi Iwan Fals. Mereka menilai Tarakan layaknya museum itu sendiri, sebab hampir di setiap sudut kota mudah ditemui benda-benda bersejarah yang bisa dipelajari manusia saat ini. C. Ageng, ketua OE Tarakan, bahkan sampai meminta bantuan seorang kawan di Jepang untuk mendapatkan buku mengenai peperangan yang terjadi di Tarakan pada 1942 hingga 1945. Ternyata ketika kita buka buku ini, kemudian kita kaitkan dengan sejarah Perang Dunia Kedua, khususnya di Indonesia kan pertama kali masuk itu di Tarakan, seperti itu. Nah, ternyata banyak hal-hal yang menarik dan secara kasat mata ketika kita melihat visual-visual yang digambarkan di buku ini itu memang menggambarkan tentang kondisi kota Tarakan. Ada sedikit-sedikit kemiripan
di zaman sekarang seperti posisi-posisi hutan, dan kebetulan memang kami sering keluar masuk hutan di Kota Tarakan. Para pemuda ini punya harapan. Mereka ingin kekayaan sejarah di Kota Tarakan digarap serius. Mereka membayangkan Kota Tarakan bisa menjadi destinasi wisata sejarah dan mengungkit ekonomi Kota Tarakan agar tak melulu bergantung dari industri minyak yang suatu saat nanti akan habis. Ketika kami melakukan penelusuran, kami mendapatkan benda-benda yang memang peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua. Ini yang menambah kami semakin, wah, ternyata betul Perang Dunia Kedua ini ditarakan dan kita punya bukti-bukti itu. Nah, bukti-bukti ini sebenarnya yang harus bagaimana caranya pemerintah bisa mendokumentasikan agar bisa terekspos keluar, menjadi daya tarik orang-orang di luar sana untuk berkunjung di Tarakan. Dan syukur-syukur ketika ini betul-betul dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber PAD untuk daerah seperti itu. Itu harapan kita ke depannya seperti itu. Dalam perjalanannya, OI Kota Tarakan menemukan sejumlah senjata sisa Perang Dunia II di kawasan hutan lindung. Mereka menduga hutan itu adalah Fukukaku, yakni benteng pertahanan terakhir Jepang dalam Perang Dunia II. Mereka menilai tempat itu seharusnya diisolasi atau diberi papan peringatan agar orang berhati-hati saat masuk, sebab bisa saja terdapat bom aktif yang ditinggalkan Jepang dan membahayakan warga. Lokasi-lokasi tempat penemuan seperti harusnya dari pemerintah juga memasang suatu amaran, warning, agar tidak terlalu melangkah lebih jauh bagi masyarakat atau rekan-rekan komunitas yang lain yang ingin mempelajari sejarah. Setidaknya ada guide, pemandu yang mengantarkan masuk ke dalam. Perhatian dan inisiatif para pemuda itu turut membantu pemerintah dalam melakukan identifikasi awal dari sejumlah temuan benda bersejarah. Itu akan bermanfaat jika kelak akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapun temuan dan literatur yang dimiliki para pemuda itu diklaim oleh pemerintah bukan hal baru. Pemerintah daerah sudah pernah menelusuri sejumlah tempat dan literatur yang diperoleh para pemuda itu. Kendati demikian, energi para pemuda dan pehobi sejarah itu turut menggaungkan wacana sejarah lokal. Pemerintah setempat pun menyusun program untuk para pehobi sejarah dan pemuda itu. Salah satunya lokakarya penulisan sejarah. Sudah kembali membuat program-program yang memang salah satunya itu adalah penguatan keterlibatan komunitas itu. Misalnya kami tahun depan ada program Kema Budaya namanya. Nah, kalau Kema Budaya ini kan orientasinya memang berkemahnya di lokasi situs, malamnya diisi dengan sosialisasi tentang undang-undang itu. Terus nanti pesertanya itu, mitranya itu ya kami bermitra dengan komunitas Tarakan Tempo dulu, termasuk nanti pelajar-pelajar itu. Itu pernah kami lakukan tetapi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kendati gerakan pemuda dan pehobi itu masih belum menelurkan buku untuk melengkapi sejarah lokal, setidaknya Tarakan memiliki orang-orang yang peduli terhadap narasi tempat tinggalnya. Energi mereka seolah menjadi pelecut bagi Tarakan untuk mengidentifikasi dirinya sendiri. Dari mereka, siapa saja bisa belajar bahwa masa silam dapat menjadi tempat refleksi dan belajar.